Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang berpesan kepada pelunggu semua, mari kita teruskan perjuangan milik Maulana. Silakan Bapak Ibu. Madrasahnya karena beliau Abul Madaris, masjid-masjidnya karena beliau Abul Masajid, panti-panti asuhannya karena beliau Abul Yatama wa Masakin. Demikian pula majelis-majelisnya karena beliau Abul Majalis. Jadi semua kuliah atau sebutan dari guru besar kita yang dilekatkan kepada beliau Abul Madaris wal Masajid, Abul Yatama wal Masakin, Abul Majalis, semuanya itu adalah amanah-amanah perjuangan yang harus kita teruskan. Karena itu lesna yang nikit yang tunas kepada pelunggu semua, supaya madrasah kita di tempat ini, demikian pun madrasah-madrasah yang ada di sekitar wilayah Praya, ini Praya, Praya Timur, Praya Barat, Praya sendiri, dan juga kecamatan-kecamatan lain di Lombok Tengah, tiang tunas kepada pelunggu. Santriwati NWDI harus menjadi surujud dunia wa masabihul akhirah, menjadi pelita di dunia, menjadi lampu penerang, menerangi dengan ilmu. Anak-anak kita belajar, karena tidak mungkin desa-dasan kita maju kecuali manusianya berilmu, kecuali manusianya punya pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu menggerakkannya, ya ba'athuhu alal amal, menggerakkannya untuk bekerja. Al-ilmu alladhi yusmirul amal wa yab'athu alal khasyah, itulah ilmu yang barokah. Ulama mengatakan ilmu yang mendorong kepada amal dan membangkitkan takwa kepada Allah, itu ilmu yang barokah. Kita doakan anak di jajaran tiang pelunggu ini mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah. Membahasa jamaah-jamaah kepada pelunggu, mami, ibu, anak tiang yang tiang cintai. Kalau misalnya mohon maaf, katakan itu jadi dengan jamak-jamak, dindi temili anak teh, jamak-jamak endah. Harus anak teh lebih lekan ita. Paham Bapak Ibu? Harus anak teh lebih lekan ita. Pendidikannya, pengetahuannya, keterampilannya. Karena yang mereka akan saksikan, dunia yang mereka isi, tempat mereka hidup, itu lebih berat tantangannya dibanding apa yang kita alami pada masa kita dulu. Dulu tiang bapak-bapak dan ibu pada saat Mu'allimin Pancor, tiang mengaji di Mu'allimin Pancor 1985 sampai 1000
5 tahun tiang di Mualimin Pancon dia narak handphone kalau mau nonton film pergi dari Pancor itu ke Selong, ada bioskop di Selong, 1 bioskop. Kalau pergi ke sana nyebuk ada, termasuk tiang juga pernah nonton film Rhoma Irama di situ pada waktu Mualimin. Satria bergitar bahwa angan tawah deman telau bau tanah bioskop mantul Rhoma Irama. Ya Allah, kalau sekarang anak-anak kita, bapak ibu ngelelah-lelah lalu aning bioskop film sini datang aning diri le handphone, alat komunikasi, hasil penemuan ilmu dan teknologi yang kalau tidak bisa dikelola dengan baik bisa membawa banyak kemudaratan. Artinya apa Bapak Ibu? Si tedai si dijajarin tuh nengke masa mangkin niki jauh lebih banyak beragam, tantangannya jauh lebih berat, fitnahnya jauh lebih banyak. Karena itu mesaakanlah, apa bahasa yang penunggu niki mesaakan itu ya, periaklah lebih jajarin dah. Paham Bapak Ibu? Periaklah. Periak dalam makna apa? Jaga dia bagus-bagus. Luwek nasihatin ya. Luwek sentuh ya. Peringat ya. Dende, Raden, bijanku. Yuk. Nah, nasihatin. Periak. Kalau masa yang lain zaman dulu gampang mungkin orang tua marah anaknya. Lagu makin dende, muda-muda. Ngilu minta beralo ya bareh kabur ya marah apa sih kita nulis sinetron. Banyak tayangan-tayangan TV itu tidak mengajarkan kebaikan, tapi justru menanamkan nilai yang salah kepada anak-anak kita. Maka jadilah khaira abin wa khaira ummin, jadilah menjadi orang tua yang baik, berikan contoh yang baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa jari lah jadi bisa jari si bagus, saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengajian makin niki yang ingin menyampaikan satu buah hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in yang menghimpun 42 hadis. 42 hadis itu dipilih oleh Imam Nawawi dari ratusan ribu hadis baginda Rasul untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Tiang akan bacakan hadis niki, kemudian pelungguh ikuti yang tiang ucapkan deh, nanti tiang ijazahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa al-imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Hadith As-Sabi' Ashar An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Yang ijazahkan kepada pelungguh hadis yang ke-17 dari Al-Arba'in An-Nawawi.
ijazahkan kepada pelungguh semua hadis nomor 17 dari Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkahi ijazah hadis ini dan dapat kita amalkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tiang sampaikan sekedar maknanya nih, karena waktu terbatas mungkin tidak panjang tiang bahas, tetapi sekelumit tiang sampaikan, nanti sila pelungguh bisa perdalam maknanya masing-masing. Bapak Ibu, hadis yang tiang sampaikan niki hadis sahih. Kalau tiang tidak khilaf diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya kata Rasul, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala katabal ihsana ala kulli syai', telah menetapkan al-ihsan di dalam segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Jadi Allah menetapkan al-ihsan dengan cara yang tidak menyiksa, dengan cara yang paling sederhana dan tidak menyakitkan. Wa idza dzabhtum, kalau engkau menyembelih hewan yang boleh dimakan, fa ahsinu dzibhah, maka berihsanlah pada saat menyembelihnya. Falyuhidda ahadukum syafratah, hendaknya seorang yang akan menyembelih hewan itu menajamkan pisaunya setajam-tajamnya. Wal yurih zabihatah, dan rise to your life's adventure. Bikin hewan yang akan disembelih itu lepas dari ketegangan. Bikin hewan itu tidak takut. Bikin dia rileks pada saat dia akan disembelih, sehingga tidak menyakitkan hewan itu. Sahabat Rasulullah SAW tidak hanya diajar tentang sholat 5 waktu, tidak hanya diajar puasa Ramadan, tidak hanya diajar bagaimana manasik haji di tanah suci, bahkan cara menyembelih hewan beberapa diberikan kita adabnya oleh Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan al-ihsan. Al-ihsan itu artinya cara yang paling baik di dalam segala sesuatu. Cerminannya ada pada diri tiang pelungguh. Bagaimana Allah menciptakan tiang pelungguh ini manusia dalam bentuk yang ihsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah ihsannya Allah. Mata ditaruh di depan, coba ditaruh di atas. Bagaimana rupanya sudah kalau mata di atas? Kan begini kita jalan. Begitu ada hujan, penuh mata kita sama hujan. Tangan alhamdulillah tempatnya terbaik, kaki juga demikian, menopang badan kita. Kemaluan ditutup, tidak ditaruh di tempat yang bisa terlihat, ditutup. Itulah ihsannya Allah kepada manusia, penciptaan manusia. Demikian pula ihsannya Allah tidak cukup hanya dengan menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Tempat hidup yang pelungguh juga diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah Ta'ala jadikan bumi ini zalulan. Apa arti zalulan? Rata, sehingga bisa ditempati oleh tiang pelungguh. Coba pelungguh bayangkan kalau bumi Allah, katakanlah misalnya Pulau Lombok ini isinya semuanya gunung, dari ujung ke ujung gunung. Bagaimana kita bisa tinggal?
Bagaimana kita bisa bercocok tanam? Bagaimana kita bisa berjalan dengan tegak? Semuanya miring. Jalan miring, tanah miring, susah. Zalullah. Maka Allah mudahkan. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, bagaimana Allah telah berihsan kepada kita semua, memberi yang terbaik. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, Ibu Wakil Gubernur, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat, beliau baru sholat ya, bersama rombongan, sama Ummu Azah. Isi kangen tuh sudah, isi kangen udah sudah. Sampai akhirnya sholatnya pun di sini supaya bisa bertemu dengan jamaah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, menyiapkan bumi tempat kita tinggal juga dalam bentuk yang terbaik, menyiapkan fasilitas kehidupan juga dalam bentuk yang terbaik. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita teladani bagaimana Allah memperlakukan kita. Bagaimana meneladani kebaikan Allah? Mari kita berbuat baik dalam kehidupan kita. Itu cara kita meneladani. Itu cara kita meniru. Itu cara kita membalas kebaikan Allah. Maka dalam semua sisi kehidupan kita melakukan dengan ihsan. Kalau kita bersedekah, bersedekahlah dengan ihsan. Apa itu? Memberi dengan cara yang baik. Dan misalnya milik bersedekah, dan dengan cara yang baik. Min ghairi mannin wala adza. Jangan hari ini dikasih, besok diceritakan kemana-mana. Jangan. Paham Bapak Ibu? Oh, saya sudah kasih dia uang. Oh, saya sudah bersedekah. Kemana-mana dia bercerita. Oh, kemarin saya sudah kasih dia uang. Oh, kemarin saya bantu dia. Oh, terus sedekahnya sekali, ceritanya 1000 kali. Nyumbang di masjid, begitu nak kelolosan arana isi panitia masjid dia sebut arana ngeremon. Aku gemes nyumbang malik. Nggak tahu tiang bahasa Semboyan apa itu? Aku gemes nyumbang malik. Aku gemes. Dibuka telinganya. Bapak Parhan 100.000, Bapak Ahmad 100.000, Bapak Fadlun 100.000. Mana Hamdi? Kok nama saya Hamdi gak disebut-sebut? Al-Fatihah, kata panitia. Berhenti saya nyumbang di sini. Nama saya tidak disebut. Itu namanya al-man. Jadi ingin nyebut sedekahnya baik dengan lidahnya maupun dengan lidah orang. Jangan. Itu bukan ihsan. Apalagi kalau kemudian lebih dari itu, bukan hanya disebut-sebut, disakiti, al-adza. Dia sakiti orang yang pernah dia berikan sedekah, atau dia memberi sesuatu tapi dengan menyakiti, dengan cara yang tidak baik, merendahkan. Kasih sumbangan atau dia kasih sesuatu tapi sambil buang muka, misalnya. Jangan. Ingat hadis ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan bahwa kemuliaan itu ada pada al-ihsan, dari bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka kalau kita pergi laluan yang tekan, dengan laluan yang tekan yang itu Bapak Ibu, yang di berdagang belanja, mana kan nih, yang di belanja kita berdagang. Maka kata Nabi, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Mun de berdagang bagus-bagus angkun de berdagang. Mun de belanja bagus-bagus angkun de belanja. Berdagang apa bagus-bagus angkun de belanja? Man ghasyana falaysa minna. Mun
badak, batur, oh ini kualitas nomor telu nih. Sampaikan apa adanya. Buat apa dapat untung lebih 10-20 ribu tapi kita menipu orang? Sampaikan ada apa. Kalau kita belanja juga samhan dengan cara yang baik. Boleh tawar menawar, lalu dendek kojor-kojoran. Apa kojor-kojoran rasanya? Nawar sebia 1000, suaranya jang ke 10 kilo. Turunan nih, masa dia bau? Ya Allah, sebia. Banyak. Maka kata Nabi SAW, khairu biqa'il ard aswaquha. Kalau sulengi sini, si paling lengi lepekan. Apa artinya? Karena banyak hal-hal, ya, perilaku dan praktek-praktek tidak baik lepekan. Tapi kalau pekan sini terisi dengan yang kalau dia berdagang dengan cara yang baik, diawali dengan senyum. Yang kalau dia belanja juga dengan cara yang baik, kalaupun tawar menawar tapi dengan tanpa mengangkat suara, tanpa ribut, tanpa berkelahi, maka itu menjadi sebaik-baik tempat. Dan dari situ bisa, kata Rasulullah SAW, at-tajir al-amin as-saduq ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur, yang ihsan, yang berbuat baik, tempatnya di surga bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Mara pedagang di pekan? Coba angkat ini, saya si pedagang di pekan. Hah? La ilaha illallah, sidat berdiri peluang menyebut surga pada barang Nabi, tokol barang Nabi, syaratnya sekit, amin, sabuk, jujur, ampun berpedagang. Paham Bapak Ibu? Oh, indahnya Islam. Jadi akses membaca mengkat lawang, akses untuk mendapatkan kemuliaan bisa untuk siapa saja, kepada siapa saja, apapun profesinya. Mau jadi pedagang bisa mulia bersama Nabi di surga, kalah tuan guru. Pedagang jujur, tuan guru celang, tuan pedagang barang Nabi, tuan guru secelang lindung. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh oleh sebutan-sebutan. Misalnya petani lalu sudah aning bangkat, tapi kalau sudah lalu aning bangkat niat menunaikan perintah untuk membangun bumi Allah, mencari rezeki yang halal, kata Rasulullah SAW, fahuwa fisabilillah, itu orang berjihad fisabilillah. Ada pegawai punya jabatan tinggi, tindo doang di kantor, sudah si lalu aning bangkat, betul-betul melaksanakan tugas jauh lebih mulia dari orang yang punya jabatan tapi tidak menunaikan amanahnya. Kenapa? Karena sida walaupun dari petani, sida berihsan, melakukan dengan sungguh-sungguh. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mari kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Paham Bapak Ibu? Nah, bahkan dicontohkan, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Ada sejadi jagal itu nih? Ada jadi jagal? Hah? Mau jadi jagal yang ahli surga? Mau enggak? Tapi tidak ada jagal di sini ya. Pokoknya saya sih nyembelih, wah. Apa yang membuat orang menyembelih itu mendapatkan kebaikan? Amalkan hadis ini. Yuhidda ahadukum syafratah. Tajamkan. Nah, apa namanya itu? Pisaunya tajamkan. Begitu kita tajamkan pisau dengan niat mengamalkan hadis ini untuk mempercepat kematian dari hewan itu supaya dia tidak sakit, supaya cepat terpotong uratnya itu, supaya cepat hilang nyawanya, dapat kita pahala. Lebih dari itu, wal yurih zabihatah, elus bembek dah. Coba elus hibur dia, bacakan dia murattal. Hah?
Bacakan dia murattal. Bukan hanya manusia yang senang murattal, hewan-hewan pun menikmati. Tajamkan pisau, bacakan dia murattal, baringkan, seret, langsung mati, selesai. Dapat kita pahala. Meringankan dari makhluk Allah penderitaannya. Itulah ihsan. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada penjagal, ya, pemotong hewan ini untuk menggambarkan bahwa dalam apapun profesi kita, kita bisa dapat pahala kalau kita melakukan dengan baik. Jadi pintu pahala itu bukan hanya untuk orang-orang yang punya ilmu tinggi. Bahkan kadang-kadang ilmu kalau tidak diamalkan justru bisa menjadi wabal, menjadi celaka. Bukan untuk orang yang hanya orang yang jabatan tinggi atau yang punya sebutan hebat. Tidak, semua tiang pelungguh hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga tiang yang ada di Semoyang, apapun profesi pelungguh semua, selama profesi itu halal. Apapun sebutan pelungguh, dimanapun pelungguh tinggal, banyak atau sedikit ilmu pelungguh, atau apapun sebutannya, tua atau muda, sepanjang menjalani tugas dengan baik, laksanakan tugas siaraknya kita tetu dengan sepenuh hati, menggunakan perintah-perintah agama, tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Tidak usah pakai tipu menipu, tidak usah pakai menyakiti, tidak usah pakai menzalimi, tapi dengan apa adanya, dengan baik. Itu pintu untuk masuk surga. Mudah-mudahan kepada ini semuanya pelungguh doakan tiang, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat, Bapak Haji Khairul Rizal, Ummu Azza, Ananda Muhammad Rifki, Farabi, tuan guru syiarak, doakan guru-guru pelungguh tinggi. Sebagaimana beliau-beliau tiang juga mendoakan pelungguh semua. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yajma'una fid dunya wal akhirah. Allah kumpulkan kita bersama-sama di bawah panji Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama barisan dari guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini dapat yang sampaikan. Wahdian tinggi pegang hadis yang tadi pelungguh sudah diijazahkan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Apapun tugas kita itu, apapun profesi kita, karena itu merupakan ketetapan agama dan itulah tuntunan agama. Kalau kita melaksanakan semua tugas dengan baik, insya Allah mudah-mudahan dunia kita juga akan baik, organisasi NWDI kita juga akan baik, maju semuanya, sejahtera semuanya, baik semuanya, dan di ujung akhir waridwanu minallahi akbar. Mudah-mudahan kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian, atas kesabaran, dan atas keistiqomahan pelungguh semua. Tiang pesan yang paling akhir, jaga kontak utuh, kontak utuh, kontak utuh. Bareng-bareng deh, rembak-rembak bersama-sama dalam satu barisan, dalam satu arah, dalam satu semangat perjuangan. Mudah-mudahan dengan itu menjadi jalan untuk apa-apa yang kita cita-citakan dari masa al-maghfirlah, agar NWDI bisa terus menyebarkan kemanfaatan, bisa terwujud. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tunas maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, keterlambatan kami semua. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.
Langsung tutup sama doa, nggak apa-apa nih? Baik, untuk menghemat waktu, mari kita berdoa, angkat tangan, kita berdoa, doa pusaka. Doa pusaka sebagaimana yang pernah sampaikan, di dalamnya ada doa supaya kita dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat, doa supaya kita diajarkan oleh Allah apa-apa yang berguna untuk hidup kita, doa supaya dapat sahabat yang bertakwa, doa supaya anak-anak dan keluarga kita dalam keberkahan, doa supaya hutang-hutang kita semua dapat tertunaikan dengan baik, doa supaya kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segenap doa-doa yang baik. Mari